Hai teman-teman semua yang masih setia menonton Norma Yunita Channel. Kita jumpa lagi kali ini dengan saya masih dengan Norma Yunita. Dan kalau ngeliat di lukisan di belakang ini, pasti kali ini saya akan ngobrol up close and personal dengan someone yang terkait dengan lukisan, ya. Nah, orang ini dulu pernah saya wawancarai saat beliau mengadakan pameran di daerah Kemang yang nama tempatnya kalau nggak salah Hadi Prana. Nah, kali ini saya up close and personal dengan beliau. Kita pengen tahu, menggali lebih kepada kehidupan pribadi beliau, aktivitas beliau, ya. Pasti masih inget dong pelukisnya, namanya Mas Suprobo. Mas, apa kabar? Selamat datang di Prasada Suprobo. Yes, ini Pak. pondokan saya ini, padepokan saya. Jadi guys, ini museum ini ada di area rumahnya Mas Suprobo. Iya, ya, betul. Dan nama museum pribadi ini museum pribadi loh ini. Iya, museum pribadi. Ya, ini namanya. Dan satu-satunya di DKI kayaknya. Kayaknya ya Mas. Kayaknya Jabodetabek. Sepertinya ya, sepertinya. Gitu ya Mas ya. Jadi ini dikasih nama Prasada Suprobo. Iya. Artinya apa? Prasada itu pusat. Nah, Suprobo ya nama saya. Iya. Oke, jadi artinya Prasada Suprobo itu adalah apa tadi? Pusatnya Suprobo. Iya. Artinya adalah pusat area lukisannya Mas Iya, Suprobo ya? Iya, di sini ya. Nanti kita boleh ya keliling ngelihat Iya. lukisan sampean ya? Iya, ini lukisan saya dari tahun 75 ya sampai sekarang. Dari tahun 75 sampai sekarang, berapa tahun ya? Iya. Oh, 40 tahun lebih? Iya, saya umur 40 tahun tapi udah punya museum saya waktu itu. Umur 40 tahun sudah punya ini? Ini udah. Oh, jadi ini dari umur 40 tahun? Iya. Direnovasi sedikit demi sedikit? Iya. Ini luas loh ini? Iya. Dan lukisannya banyak? Hampir 1000 meter. Hampir 1000 meter? Kan ini 3 lantai, ya, Oke. 3 lantai plus 4 mesanin. Mesanin di 4. Jadi ada 3 lantai plus di atas mesanin. Iya. Yang sudah penuh dengan lukisan lantai ini aja? Ini lantai 2 ya, itu yang penuh lukisan. Kalau lantai bawah? Ada juga, ada. Belum selesai? Selesai sudah. Oh, sudah ada lukisan di dinding iya. juga? Oh. Yang lantai atas juga selesai sudah sebetulnya, cuman nggak banyak lukisannya. Oh, gitu. Itu yang di atas itu hanya koleksi barang-barang antik saya gitu. Saya kan koleksi tempat tidur. Jadi selain melukis juga koleksi barang-barang antik. Barang antik apa wae, Mas? Ya tempat tidur, ya peti, ya. Peti maksudnya gerobok ya kalau orang Jawa bilang gerobok. Bukan gitu. peti-peti. Kok kesannya gimana? Peti harta. Ya. Terus ya macam-macam lah saya. Kayaknya aku lihat di luar juga ada sepeda motor tua. Oh iya, sepeda motor tua, mobil tua. Enggak koleksi mobil tua, mobil motor tua itu ya apa ya Mbak? Itu secara nggak langsung juga investasi juga. Gitu. Oh gitu. Iya. Dapatnya murah. Ya, iya dulunya murah. Dapatnya murah. Dulunya ya. Kalau sekarang dicari sama kolektor mahal kan? Mahal ya? Sekarang udah mahal. Oh jadi siapa juga tahu harganya mahal ya? Iya. Kok pikir nggak tahu mau tak beli? Sekarang udah mahal, Mbak. Udah mahal. Yeah. Oh oke. Ya perlu diketahui ini di belakang saya ini ada lukisan-lukisan ini kan karya-karya lama ini. Karya-karya lama. Belum kesini jauh lah. Kalau karya saya sekarang kan beda. Nanti ini. Kita lihat perbedaannya. Mas jelasin nanti sambil kita keliling. Ada perjalanannya. Ada perjalanan hidup Mas dalam dunia lukis. Nah, aku mau tanya Mas, Mas mungkin bisa cerita dari umur berapa Mas mulai menyukai lukisan, perjalanan karir Mas sampai Mas bisa punya pelanggan yang setia untuk membeli lukisan-lukisan Mas sampai saat ini. Itu dari gimana ya Mbak? Saya dari kecil sih ya. Dari kecil. Kan kebetulan bapak saya itu pegawai PNS ya, pegawai negeri ya. Pegawai negeri, oke. Tapi beliau
melukis juga gitu loh. Oh, jadi Bapak pelukis? Iya, melukis juga, tapi belum dijual secara massal belum ya, hanya kebetulan beliau bisa melukis dan diturunkan ke saya. Jadi belajar dari ayah, dari Bapak? Iya. Belajar pertama kali melukis? Iya, betul. Oke. Jadi terus aku di mana ketika di Jakarta itu saya banyak nanya sama Mas Dede Eri Supriya. Mas Didi? Mas Dede Eri Supriya pelukis. Mas Dede Eri Supriya itu pelukis juga ya? Iya, itu saya bersahabat sama beliau juga. Saya banyak dapat advice dari beliau. Mas Dede itu. Oh gitu. Iya. Kalau Bapak ngajar sampai umur berapa? Apa? Bapak sendiri, ayah sendiri ngajar sampai umur berapa? Oh enggak ngajar secara khusus, tidak ya. Oh gitu. Ya beliau melukis, saya ikuti ya. Melukis gitu. Terutama ketika itu ya melukis wayang gitu kan. Oke. Sukanya wayang. Terus orang gimana Jawa. Sampai Mas bisa sukses tuh gimana perjalanannya? Perjalanannya ya unik lah. Ketika itu kan bapak saya tahun 80 ya. Kamu ke Jakarta ya, jadilah pelukis. Jarang kan orang tua yang merestui anaknya jadi pelukis. Zaman dulu sangat susah, angel. Pelukis mau mangan opo? Dan sangat tidak disukai oleh calon mertua kan? Ya, betul. Betul sekali. Seperti yang saya katakan. Karena ya masa depannya mungkin ketika itu memang nggak jelas lah. Terus tahun 80-an apalagi. Terus akhirnya saya kan juga kerja. Tapi sampean kekeh untuk tetap melukis. Ya. Tapi disambil kerja. Iya, saya kerja ya ketika itu di ya ada hubungannya dengan seni ya. Saya desain grafis dan ilustrator. Gitu. Ya dulu bikin cover majalah editor itu saya yang bikin. Ya kan? Oke, masuk. Terus ada lagi majalah Prospek itu saya udah desain lah, saya sebagai konsultan grafis terakhir. Berarti kerjanya masih terkait dengan melukis. Iya. Tapi tidak hanya itu ya. Saya itu makanya saya kenal sama Mbak Dina Mariana dan lain-lain ya, Mas Taro Marjen dan lain. Pokoknya Sherly Malinton juga. Iya, Sherly Malinton itu gimana ya? Ya karena apa ya? Saya di teater gitu loh Mbak. Saya di teater Sanggar Prakarya. Jadi di teater Mas kerjanya apa? Ya main teater aja. Kan saya memang pingin lah saya waktu itu mendalami dunia teater gitu loh. Dan saya memang diajak oleh Sherly Malinton. Jujur Mbak, jujur ya, Sherly Malinton itulah yang awalnya membentuk saya sehingga saya itu bisa kerja di majalah sebagai ilustrator. Itu Sherly yang bawa itu, Sherly Malinton. Wah, terima kasih Sherly. Iya, dia setelah jadi ilustrator akhirnya saya mendalami grafis dan pada akhirnya saya terakhir punya jabatan art director dan konsultan grafis gitu. Akhirnya bagi saya itu udahlah posisi puncak ya di dalam karir itu ya udah akhirnya saya melukis total itu tahun 95 udah saya keluar dari total, semua aktivitas kecuali melukis. Iya, sampai sekarang dari tahun 95. 5 tahun berikutnya saya udah punya ini. 5 tahun, 3 tahun berikutnya saya punya museum. Jadi 95 Mas mulai konsentrasi hanya melukis saja. Iya. 3 tahun kemudian Mas sudah bisa membangun ini. Bangun ini dan rumah-rumah itu semua. Rumah-rumah ini angkanya besar loh Mas. Iya. Berapa ribu meter Mas? 5.000. 5.000 meter. Di sini ada joglo, macam-macam kan ada joglo. Nanti kita browsing. Ada joglo macam-macam. Ya, jadi gimana ya Mbak? Saya ngalir aja gitu loh. Ya, kayak ngalir. Dimana ketika saya dapat uang gitu kan, selalu saya investasikan ke sini gitu. Bayangin Mbak, zaman dulu lukisan satu aja udah dapat tanah berapa kan? Tahun 95. Oke, sampai tahun 95 kan mulai start melukis konsentrasi. Iya. 3 tahun udah bangun ini, berarti kan duit mengalir dengan sangat deras. Lukisan saya udah deh
pameran jelas. itu selalu hampir habis gitu. Setiap pameran habis. Ya ibaratnya gini lah Mbak, ketika saya waktu itu tahun 90 ya, tahun 90 itu kerja, itu gaji saya itu 1/4 juta. Itu udah bagus, rata-rata tahun udah besar. Padahal tahun itu kan teman-teman tuh masih gajinya ya 250 lah. Jauh sekali. Ya, terus ketika saya keluar dari kerja itu, ya saya perhitungkan lukisan saya satunya 15 juta waktu itu. Wow. Berarti 10 kali lipat dong, Artinya, setahun dong kerja. Di tahun itu orang pada umumnya kerja dapat gaji cuma 200-300 ribu. Lukisan sampean laku 15 juta. Iya betul. It's a lot. Gaji saya 1/4. Nah bayangin kan kerja paling 3 hari kalau ngelukis atau sehari gitu. Waktu itu saya lagi semangatnya ngelukis ya paling 2 hari 3 hari itu 15 juta lah, kerja sebulan 1/4 berlipat-lipat deh. Berarti lukisan satu kerja 1 tahun gitu. Iya kan gajian 1 tahun itu. Gak heran kalau sampean milih, wis aku melukis saja lah. Nekat aku jadi pelukis dan waktu itu saya keluar aja saya tidak diperkenankan sama pimpinan perusahaan ya. Saya enggak. Lah bilang sama pimpinan gimana toh Pak, satu lukisan ku 15 juta. Di sini gajiku cuma 1/4. Iya saat itulah ya. Iya, oke. Tapi sekarang ya beda lagi yang karena sudah total lukis dan harganya kalau saat itu kan tahun 90-an. Satu lukisan bisa 15 juta. Saiki piro? Ya piro yo, agak ngelihat relatif 50 sampai 150. Ya. 50 sampai 150. 150 tergantung. Kalau ada lukisan yang paling saya suka ya tergantung kualitasnya. Cepet sugih, Mas. Enggak juga, Mbak. Enggak juga. Buat bangun uangnya. Pantesan ini museum cepet jadinya ya, Mas ya. Insya Allah segitu. Buat bangun, buat segala macam. Tapi semenjak sekarang dengan nilai lukisan 50 juta sampai 150 juta, jumlah kuantitas yang terjual sebanyak dulu nggak? Atau sedikit jumlah itemnya harga tinggi tapi item sedikit atau banyak? Agak menurun ya. Ya, tapi kualitas harganya naik. Ya gimana Mbak, saya melukis saja waktu itu orang aja pingin membangun museum saya ini. Oh, ada orang yang ingin membangun museum khusus saya. Sukrobo. Nah, awalnya saya sanggupi, hanya ditukar lukisan. Maksudnya membangun di sini? Iya, bangun. Ini dibangun. Sebelum ini berdiri? Iya, mau dibangun. Terus tukar lukisan. Aku awalnya oke. Awalnya oke. Ya, tapi ternyata setelah saya pertimbangkan dengan istri, Mas, biar bagaimanapun kita punya utang. Oh, terus punya utang masih? Iya, setelah itu terus tiba-tiba ada orang yang ngedrop mobil baru. Ngasih mobil baru? Iya. Minta lukisan juga? Minta lukisan juga. Ya kalau itu nggak apa-apa. Lukisannya berapa biji? Lukisannya waktu itu 4 bijian lah, 4 biji. 4 biji dapat mobil baru ya Mas? Iya, mobil baru. Oh enak, keren. Iya, waktu itu ya. Oke. Tapi ya suka-suka dia gitu loh, maksudnya lukisannya itu tidak harus sekaligus gitu ya, dia suka datang ke rumah satu. Suka ambil satu, jadi anggap aja kredit mobil nggak berbunga kan. Iya. Enak juga jadi pelukis guys ya. Waduh, aku ya pengen loh jadi pelukis. Mau ngajarin aku nggak? Ayo. Mbak, melukis itu gampang. Benar. Itu udahlah gampang banget ya pokoknya. Aku tuh nggak bisa sama sekali, zero pengetahuan, nol pengetahuan. Apalagi sekarang Mbak ya. Kenapa saya bilang gampang? Karena yang penting pelukis itu ada gagasan ya ketika melukis. Jangan hanya mengandalkan teknik gitu loh. Yang penting ide ya, gagasan itu. Ide itu yang mahal. Ya, makanya tekniknya nggak terlalu bagus tapi gagasannya bagus, lukisan itu jadi bagus dan modern gitu. Dan harganya tinggi. Ya, yang penting lukisan itu jadi modern lah era sekarang kok. Era sekarang ya, mengikuti zaman. Oke. Nah, selama perjalanan karir sampean sebagai pelukis, kalau melihat dari cerita sampean kayaknya nggak pernah ada di dalam masa susah. Amin aja. Atau ada? Ada.
Zaman yang enggak lah, kayaknya enggak lah. lukisan kuku nggak payu-payu misalnya, enggak. Mas? Enggak ya? Lancar terus saya. Jadi, masa pandemi aja terus kok saya. Oh, wow. Kayaknya sih enggak ya, kayaknya. Dari mulai start anak-anak dulu misalnya. Tapi ketika bangun gini Pak, ya ada sih, tapi ketika bangun itu kan uang jadi pas-pasan karena untuk invest bangun. Iya, uangnya. Ini kan bangun Mbak, joglo aja ada berapa. Uang masuk buat bangunan, uang masuk buat bangunan gitu ya Mas ya? Iya, buat bangunan makan, buat bangunan makan. Jadi masa susahnya cuma seperti itu. Iya. Tapi enak kan ada lukisan yang bisa dijual ya Mas ya. Iya, tapi saya itu kan gini loh, saya berobsesi bahwa ini akan saya sempurnakan Prasada Suprobo. Karena Prasada Suprobo ini sudah dapat apa ya tanggapan ya dari masyarakat. Yang dulunya itu saya hanya untuk pribadi loh Mbak, jujur saya desain ini untuk pribadi. Tapi ketika ada orang kesini itu tertarik dengan konsep lama saya itu, ya kan, dengan perabotan yang lama. Ada di situ ada mobil juga kuno, ya, meja kuno, kursi kuno, gitu kan. Semua serba kuno. Serba kuno. Terus tempat tidur buat apa? Buat bubuk makanan, gitu kan. Jadi unik, iya unik. Katanya unik. Gitu. Seunik orang. Ya, amin. Tapi bukan sekuno orangnya. Ya, amin. Ya itulah Mbak. Ya tadi bicara kuno ya kita sebagai pelukis itu juga harus punya hubungan ya. Dengan siapapun lah ya, kalangan masyarakat. Karena terkait dengan masalah pengusaha, semacam promo gitu ya Mas. Ya, kolektor ya, pengusaha eksekutif muda ini rata-rata sekarang itu kan seneng yang gaya-gaya modern. Modern ya Mas. Kan Mas harus menjalin hubungan itu karena Mas menjual lukisan. Iya. Kolektor yang mencintai lukisannya Mas Probo, yang setia selalu membeli, sudah ada. Wah, sangatnya banyak banget. Jadi ada yang fanatik, Mbak. Ada yang fanatik ya? Ya, ada yang fanatik. Jadi misalnya ya, saya itu melukis ya. Ada ini dari Australia ini contoh. Dia kirim foto ya, WA gitu, lewat WA. Foto ini tolong lah. Saya mau melukis ini misalnya. Ya saya proses, saya konsep, saya tawarkan. Sebelum tawarkan konsep, dia harus ngasih DP dulu. Tak bikin konsep, dia setuju, saya proses kan. Setelah diproses, selesai, ya udah, dia bayar lunas, langsung saya kirim ke sana. Saya nggak pernah ketemu orangnya, padahal Australia loh jarak. Itu orang yang fanatik itu udah. Yang fanatik. Yang kalau ngeliat tulisan sampean yang ada yang bagus pasti dibeli. Nah, orang kayak gitu berapa banyak Mas miliki? Banyak ya Mbak. Banyak yang 20, 30? Ada. Oh, banyak Mas. Waduh, kan temu tebel, Mas. Biasa tebel tapi kempesnya cepet. Kalau saya tadi sempat sedikit berkeliling, Mas belum pernah membuat pameran tunggal ini sambil mengundang calon-calon pembeli kolektor di sini. Belum pernah mengadakan? Belum Mbak, saya belum. Mungkin itu ide bagus Mas. Iya. Jadi gini loh Mbak, sebetulnya itu udah saya rencanakan. Ya, kan kalau pameran itu perlu sarana panel. Rencana itu yang joglo-joglo itu buat untuk pameran, tapi itu kan belum siap. Tapi sudah saya tawarkan ke teman-teman untuk pameran di sini. Di sini. Nanti akan saya kasih fasilitas. Artinya pamerannya bukan hanya lukisan Mas aja, ada beberapa. Iya, justru itu teman-teman akan saya gerakkan untuk pameran di sini. Iya. Berarti Mas terlibat dalam satu komunitas pelukis. Ada komunitas? Saya enggak. Enggak. Saya independen. Saya enggak terikat pada memang tidak terikat, tapi Mas berinteraksi dengan komunitas pelukis yang isinya banyak pelukis gitu loh. Ya hubungan kumpulan. Iya, hubungan tetap. Baik ya. Tapi kalau saya diikat satu. Enggak ada ya. Oke. Artinya suka sering kumpul, berbagi trik-trik, berbagi tips-tips gitu nggak sama mereka? Enggak. Saya enggak. Artinya masing-masing
punya ini sendiri ya? Bukan saya sok ya Mbak ya, memang Iya. saya nggak sempet ya kumpul-kumpul gitu ya. Oh, Udah nggak sempet nggak lagi sempet saya. lagi. Karena ya itu tadi loh, ada aja gitu yang dikerjakan. Banyak pesanan. Ya di samping banyak pesanan kan saya harus mandorin ini bangunan ini kan. Oh, Saya iya, ini iya, kan iya, desainnya saya sendiri. Desain Jadi, sendiri juga saya ya, Mas, desain ya? sendiri, saya harus nungguin pekerja di sini sehingga ketika kumpul-kumpul tuh sepertinya nggak ada waktu. Di samping itu habis nungguin pekerja, saya harus melukis kan sambil gitu. Udah Jadi, full ya. nah, apalagi sekarang kegiatan terus kan di Prasada Suprobo ini, terutama musik ya, makanya Mbak Norma Iya. kemarin udah nyoba kan nyanyi. Jadi di sini iya. Jadi guys, Mas Suprobo ini di tempatnya ini dia punya band. Punya band. Jadi suka latihan di sini. Kalau ada acara di sini pasti dia sediakan band. Iya Mas ya? Iya, dan peralatan kelas Peralatan panggung lengkap. ya, ya itu lengkap lah peralatan band. Kualitasnya kualitas panggung. Panggung Mas. ya, Oke. dan akhirnya apa itu saya ambil hikmahnya aja Mbak. Sekarang itu pemain-pemain band terkenal pada datang kayak Mbak Abadi Susman, Mas Jali Tobing, Main Mbak kesini. Norma. Nah, gitu. itu kan datang juga gitu, pada akhirnya ikut nyanyi gitu kan. Iya, iya. Padahal kadang-kala latihan di sini. Jadi saya itu dihibur tiap malam Sabtu dan Minggu. Itu. Enak ya, senang. Ya dihibur gratis. Jadi yang udah pernah kesini kalau nggak salah nih siapa? Yesi Gusman. Iya. Aku Dina Mariana, Nah, siapa nyanyi. tuh? Mas Abadi Susman. Iya, Mas Jali Tobing, Jali terus Tobing. macam-macam. Di sini itu kan buat reunian artis-artis Iya, iya, lama iya, pernah. iya, iya, iya. Terus buat resepsi pernikahan gitu. Oh, di sini? Ya, ada gitu. Oh, ya, oke. ya nggak saya rencanakan, tapi ternyata mereka senang dengan di sini. Oh. Terus Hari Musik Nasional di sini udah 2 kali. Itu ya ada kan? charge-nya sendiri kalau buat pernikahan. Ada. Oh, ada, gitu. ada. Kalau Berarti kan ada penghasilan lain lagi. iya, di lah, situ. itu buat istri wah. saya tuh, yang ngurus istri saya. Oke. Ada anak saya lah, anak saya manajemen. Anaknya berapa Mas? 4. Nah, Sudah ada yang menikah? Sudah ada yang menikah? Loh, yang 3 udah menikah Mbak? Oh, tinggal 1 yang belum. Belum. Loh, aku ini kan udah tua toh Mbak. Berarti udah mbah dong. Udah lah. Udah mbah. Saya udah jelang 66. Oke, Mas, ngomong masalah keluarga. Ada yang menurunkan bakat melukis? Semua. Wow. Kebetulan kan dia kuliahnya di grafis. Semuanya. Iya, desain grafis. Ada yang arsitek, desain grafis. Jadi mereka ada belajar di sekolah khusus untuk memang melukis, desain, grafis dan segala Iya, macam. itu kan ada kaitannya. Dapat didikan dari ayahnya juga? Iya, dalam melukis? iya. Tapi semangatnya yang kurang. Anak sekarang itu udah korban. Bilang dong sama anaknya, nanti kamu kalau pintar melukis, kamu lukisanmu harganya 100 juta. Sudah Mbak, nggak usah ditanyain, dia udah tahu kok harga lukisan saya. Iya, ya ampun Mas. Oh, dia yang jaga. Mahal. Ya, oke. jadi itulah problemnya pelukis, perjalanannya pelukis gitu kan. Ya saya itu alami aja, ngalir aja. Ngalir aja, yang Mas, dulu ya. jadi desain grafis, yang akhirnya mempengaruhi lukisan-lukisan saya sekarang, ya kan, baik komposisi maupun warnanya. Itu dari grafis. Oke, pengaruh dari setiap lukisannya Mas tuh kan kalau nggak salah dari tahun-tahun berbeda tuh ya Mas Iya. ya. Itu banyak dipengaruhi oleh apa? Ya, anu aja Mbak, ide aja gitu, Ide ngalir aja aja. gitu loh, Oke, ngalir. oke. Saya suka apa-apa buka medsos gitu kan. Oh, tiba-tiba ada ide gitu Oh, kan. oke. Jadi anu lah Mbak, sebetulnya melukis sekarang itu serba gampang, ide dari medsos ya. Iya. Di rumah aja, nggak seperti dulu. Iya, Kalau iya. orang dulu kan cari ilham. Ilham kemana? Cari ilham di gunung gitu, tahu-tahu. Sekarang ilhamnya di medsos. Jadi sekarang bukan ilham lagi, tapi ya itu tadi ya, gagasan. Gagasan ya, kalau, Mas ya. kalau zaman dulu memang lah saya akui ya, bukan salah, itu kan zamannya ya Iya. kan. Dia cari ilham di misalnya di gunung atau di hutan atau di pantai. Tapi ya dapatnya ya pantai, kalau enggak ya gunung gitu kan. Ulang-ulang. Nah, itu kebanggaan buat pelukis era itu gitu loh. Iya. Saya sekarang ya sepertinya ya masih ada yang gitu, tapi tidak Banyak dulu ya Mas sebanyak ya. Iya. dulu sekarang. Sekarang itu ya Lebih mudah sekarang. Sekarang itu dimudahkan. Iya. Ya, pokoknya sorry. Pokoknya melukis itu sekarang itu yang penting model.
Yang penting modernnya. Utamakan gagasan. Soal Oke. teknik itu Siap. ya kayaknya kok nggak terlalu dominan ya. Iya. Ya sekarang gagasan itu yang penting gitu loh. Oke, Mas. Nanti Mas tolong jelaskan aku. Iya. Perjalanan karir Mas disesuaikan dengan lukisannya. Iya. Karena aku melihat lukisannya berbeda-beda. Iya. Boleh ya Mas ya? Boleh. Oke, yuk kita Ya. keliling lihat Oke. lukisan sampeannya. Yuk. Mas. Ayo, Mbak. Nah, sekarang aku sama Mas Suprobo mau browsing lukisan Mas Suprobo dari zaman dulu sampai sekarang karena berbeda sekali ya Mas Iya, ya. betul. Nah, Mas jelasin Mas, ini dari ini nih ada uang rokok iki sok. Wah. Itu gimana itu? Begini Mbak, ini karya saya tahun 75-an ya. Oke. Jadi saya itu dulu pengen melukis tapi tidak pakai model. Oh. Jadi hanya ngarang aja. Kan kadang-kala orang berpendapat kok selalu pakai foto nyontek katanya dulu. Pikiran saya seperti itu dulu ya kan. Oke. Karena era-era dulu itu kan misalnya Pak Avandi melukis kan selalu langsung ya kan. Oh iya, Pak objeknya Basuki langsung. Abdullah juga gitu langsung gitu. Nah, ketika itu saya tidak langsung, saya hanya ngarang aja. Nah, ini hasilnya. Ini imajinasi. berarti. Imajinasi ngarang aja. Oke. Tahun 75 ya. Nah, Tahun 75. Ya, nah, ya ini yang unik ini nih. Jadi ini ada penggemar saya tahun itu ya. Saya Ini tuh penggemarnya sampean? Mas? Iya, itu tahun 75 ya, tahun 75. Oke. Saya tuh sudah ada penggemar dari Sumatera, dari Palembang. Oh. Nah, karena saya pernah menang lomba melukis di majalah Bintang Film. Oh, gitu. Dari situlah dia menyurati saya. Oh, oke, Dia oke, suka oke. dengan lukisan. Terus di situ saya jadi sahabat pena. Oh, good. Sahabat pena ya, terus saya lukis, satunya saya kirim ke dia. Tapi ada perasaan cinta loh Mbak waktu itu. Waduh. Bener, serius. Terus akhirnya ini saya kirim satu, yang satu saya simpen. Nah, persis sama begini. terus waktu itu alamatnya di Jakarta itu di Jalan Garuda. Pas saya kerja di Garuda. Tahu alamatnya? Iya, kan waktu itu kan surat-suratan. Oh iya. Sampai belum merit ya? Ya belum lah. Terus saya kan masih di daerah. Iya. Terus akhirnya dia ini pindah ke Jakarta. Di Jakarta juga punya rumah. Jalan Garuda. Ya. Nah, saya cari di Jalan Garuda waktu saya ke Jakarta, nggak ada orangnya. Jadi masalah ini. Oke, jadi ini tiga-tiganya ini lukisan yang berdasarkan imajinasi. Imajinasi. Ini ya. juga? Iya. Imajinasi ini imajinasi. Saya nggak pakai Oke. model gitu loh. Terus Mas ke situ. Nah, di sini nih waktu saya di Jakarta ngelukisnya sudah kayak gini. Oke. Ya, ini lukisan di Jakarta mungkin pengaruh karena saya udah kerja di media gitu. Jadi Ini tahun 95 ya Mas? iya 95. Oh ya, pas sampean mulai konsentrasi untuk melukis. Iya. Meninggalkan belum. semua pekerjaan? Belum, ini masih kerja saya. Oh, masih kerja. Oke. Masih kerja kan. Oke, itu ya. Terus ke sini lah saya sudah nggak kerja. Oh ya, ini tahun 98. Iya, tahun 98. Oh, oke, Mas. Ini saya udah nggak 98. kerja. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Tadi 95. Iya, masih kerja ini saya. Ini masih kerja ya, Iya, tapi tahun 95 akhir saya sudah nggak kerja lagi. Oh. Iya kan? Nah, ini tahun 98 udah kayak gini. Jadi, saya melukisnya itu sudah mulai mengabaikan background yang nyata, ya kan? Iya, kalau yang tadi kan ada meja. Ada meja. Apa ya? Ya, propertinya dihilangin. Hanya orang aja. Hanya orang aja. Terus di sini dikasih nggak tahu orang mau menafsirkan apa silakan ya, Mbak. Nggak tahu itu jerami atau apa atau rumput kering terserah. Gitu. Nah, tapi saya udah mengenal komposisi karena saya udah di grafis ya. Oke, berarti ini yang mulai ke arah modern ya. Iya. Nah, terus ini Mbak, ini karya saya. Ini masih ada background. Nah, inilah Mbak, ini kan saya berusaha cerita ya. Oke. Saya bercerita tentang masa lalu. Saya kan hidup di desa waktu itu. Terus saya juga pernah loh ya menggembala kambing juga pernah. Oh, yang benar. Iya, benar, serius. Terus saya meniup seruling ini
juga pernah di bawah pohon bambu, pernah Ini saya. apa ini sampean bukan? Oh enggak, ya pokoknya ini menggambarkan saya waktu kecil gitu loh. Ilustrasi Iya, aja. saya ingin menciptakan itu gitu loh. Oke. Makanya lukisan-lukisan yang di sini nggak saya jual. Karena ada masalah kenangan ya, Mas? Iya. Memori ya. Nah, terus ini contoh nih. Nah. Ini karya tahun ya sekitar tahun 98 ya sama ya. Oke. Tapi saya sudah mengenal komposisi. Oke. Ya, tapi ini propertinya didetailin ya sampai serat-seratnya Seratnya kelihatan, pakunya kelihatan. Oh, iya, Nah, iya. inilah ya ini perjalanan, Mbak. Bagi saya sih ya apa ya? Ya kalau dilihat sekarang ya kelihatan lucu gitu, tapi saat itu enggak. Yang tadi saya ceritakan Iya. yang 15 juta. Ini kayak gini 15 juta. Oh, sekarang jangan dong, nggak dijual, nggak ada nilainya ini, nggak ada harganya. Oke. Nggak ada harganya. Oke, ini apa lagi nih? Nah ini saya menggambarkan ini ibunya ya, ini istri Oke. saya, ini anak saya nomor 3. Oh, gitu. Ya kan, sudah mulai background udah dihilangkan. Hilang habis. Udah. Jadi orang konsentrasi pada Iya. sosok Iya. yang lebih dominan ya. Iya, yang tadi walaupun ada gedek tadi ya, tapi saya sudah berani komposisinya menghadap kemari tapi di pinggir sini gitu, di pinggir kanan gitu. Ini juga komposisinya saya atur. Oke. Gitu. Apa meneh nih, Mas? Ya ini Bagus. ya memang beginilah. Nah, ini tahun 95 masih propertinya masih terlihat ada bangku. jadi saya itu ada ada kucing. Jadi ya kalau sekarang ya kayaknya terkesan dipaksakan, tapi enggak lah, ini perjalanan. Terus ya ini sampai dalam melukis. Iya, jadi ada kesan lucu anak-anak di sini. Saya berusaha berkelakar gitu loh. Waktu Lucu-lucu itu. ya, sampai punya ini orang tidur lah. Nah, ini anggap makan mie ya. Nah ini juga gitu, saya pengen berkelakar, nggak tahu orang nangkep atau enggak. Yang terang bahwa ini aja masih belajar, makanya aja pakai sumpit aja masih belajar. Ini udah pengen minta gitu loh. Hanya itulah yang saya kali ya. Di sini ada gedek, ada tembus ya, cahaya dari belakang. Ya itu dulu saya bahwa artnya di situ saya tonjolkan. Padahal sekarang sudah kosong, mengandalkan komposisi. Sudah nggak pernah bikin yang kayak gini ya. Ini masih juga ada. Ini anak saya waktu di Hotel Sahid nih. Oh gitu. Kita foto dia di sofa, lukis gitu kan. Nah ini contohnya kan tadi saya bilang berkelakar, Mbak. Ini dia di ayunan ya, digantung ya kan, anak-anak waktu itu ya, bayi zaman dulu kan di ayunan. Iya, di ayunan itu, terus tapi dia nyedot, ininya jatuh. Dia ngeliatin ke sini. Iya, bingung ngambilnya gimana gitu. Jadi kelakar, Mbak. Ini tahun berapa, Mas? Tahun nggak ada tahunnya ya? 2000. Oh, tahun masih 2000. Iya kan, backgroundnya udah hilang kan tahun 2000 Iya. Nah ini juga sama, ini sekitar tahun 98 nih, background udah hilang ya. Ya ini anak saya modelnya. Terus ini juga gitu, saya masih bercerita saat itu, Mbak. Saya masih bercerita bahwa dia itu nggak bisa masuk di kamar ganti, sementara dia basah habis renang. Nggak bisa masuk, ini tergembok kan. Saya masih terbebani oleh itu gitu loh. Ya, jadi terikat ya pada real ya, kenyataan realitas, gitu, realitas. Sesuai realitas. Ya, sesuai realitas. Ini kan suasana desa. Jadi zaman dulu itu melukis itu ya sesuai apa adanya. Iya, yang apa adanya. Dan sekarang kalau melukis seperti ini loh. Sepertinya kok sekarang yang lagi ngetren bukan ini lagi gitu loh. Ini kalau yang kayak gini yang masih sesuai realita gambarnya itu termasuk kategori lukisan apa, Mas? Ini realis, Mbak. Realis ya. Jadi gini loh, ya nggak apa-apa, ini perjalanan, dan ketika saya pengen melukis seperti ini ya udah. Maaf loh, tadi saya bilang bahwa lukis yang menangkap suasana bukan jelek ya. Bagus. Ya itu bagus, tapi eranya saya tidak tahu ya. Era sekarang itu kan beda gitu loh. Artinya perjalanan bentuk lukisan itu disesuaikan dengan zaman ya, Mas? Iya, betul. Nah, sekarang masuk ke sini nih. Nah, sini guys lukisan ini museumnya besar banget. Ya ini
sudah mulai modern kan, lihat nih. Oh iya. Iya kan, modern, kosong-kosong, berani. Badut ya Mas ya? Iya badut. Dia neobalon seperti itu. Nah terus ini ya kosong. Ini lukisan segede gini cuma ada kapal. Iya. Justru ini banyak penggemarnya. Aneh kan? Iya. Unik, unik. Karena apa? Sekarang itu Mbak, melukis itu nggak perlu bagus gitu loh. Melukis itu yang unik. Melukislah yang unik ya. Kalau bagus ya sebatas bagus. Kali unik itu bikin kejutan orang gitu loh. Yang setidak nalar mungkin lah melukis itu. Ini gitu. tahun berapa nih Mas? Ini sekarang. Oh ini sekarang ya, 2023 ini iya, masih baru ini? Ini masih baru. Nah ini tahun 2001 ini. Ini 2021. Iya. 2021. Ininya kosong. Iya, udah gitu terus aja. Dia nongol dari sini. Lucu ya? Iya. Orang itu mau menafsirkan ini tembok atau kayu terserah. Yang penting bahwa ini yang saya tawarkan itu komposisi dan gagasan tadi. Ini yang disebut new realis. New realis. Kata Mas Agus Dermawante. Realista masa kini. Iya, itu kritikus Mas Agus Dermawante bahwa siapa? Mas Agus Dermawante kritikus Dermawante. Beliau bilang bahwa lukisan saya ini adalah lukisan new realis ya. Ya ketika beliau mengomentari pameran saya tahun 2010 ya kayaknya. Terus kan ya dia ini ya memang pengkritik ya, lukisan bahwa mengkategorikan lukisan saya itu dianggap new realis. New realis ya. Saat itu ketika katanya saya ini dianggap sebelum pelukis Cina itu melakukan kosong-kosong, saya sudah duluan, kata beliau. Kata beliau itu tercatat loh. Berarti Mas mendahului zaman. Iya. Mudah-mudahan bener. Itu kan kata Mas Agus ya. Kalau ini gimana ini? Ini yang menuju ke sini. Menuju ke sini. Saya tidak ada apa saya akan melukis yang setidak nalar mungkin gitu loh. Karena maksudnya ya tidak nalar mungkin ya. Karena ketidaknalaran ini itu akan menimbulkan keunikan. Dan keunikan itu akan membuat orang jadi penasaran gitu loh. Gitu loh Mbak. Jadi inilah akhirnya ini apa sih? Iya ini enggak real gitu loh, bahwa dia lagi main ini tapi rusak, main perahu-perahu jeruk itu Mbak, kulit jeruk itu. Iya. Ya saya masih bercerita saat itu. Iya. Masih bercerita. Nah, ini rusak, dia sedih menatap mainannya itulah. Ini menuju ke sini Mbak, sudah kosong-kosong kan. Menuju ke area modern. Iya, propertinya udah saya hilangkan. Gitu. Ya, nah. Terus ini banyak perjalanan masih banyak lagi ya. Ini sebagian di berbagai media cepak ya, Kompas dan segala. Iya. Terus ini ada lagi di sini. Ini juga. Ada media. Banyak kok, saya masih banyak lagi, tapi belum terpasang. Sinta, di Jakarta Post ya. Sampai terkenal ternyata yo. Ini sampean dulu ya? Iya, gemuk. Brewok. Terus ya ini ini apa? Ya harganya ini. Wah. Oh, mana? Ada lukisan kan? 125 juta laris manis sampai ini. Iya, zaman dulu. Nah, ini waduh, mantap. Seperti itu. Oke. Ini belum lah ini. Masih banyak Mbak yang perlu dipasang. Masih banyak. Nah, ini lucu juga nih Mas. Nah, ini kayaknya waktu di pameran di Hadikrana ada ya. Betul. Ini ada yang minat tapi saya pertahankan gitu. Oh, kenapa Mas? Waktu itu ya, tapi kan kalau laris gak popo. Iya, tapi harganya durung. Oh, harganya belum cocok ya Mas ya. Ya, tapi ya udah ada berapa orang. Ini unik juga nih. Iya. Jadi gini loh, ini kan saya ya tadilah berkelakar. Melukis itu jangan terlalu nalar. Ini kan tidak nalar. Dia terbang dikasih benang. Iya. Ya kan, seolah-olah benang gitu kan. Ini sesuai dengan profesi pantomim. Pantomim ya. Terus ini apa Mas? Ini kok cuma lautan? Iya, lautan gini, minimalis tadi loh Mbak. Enggak perlu enggak perlu perlu real. Ada yang ada yang mau beli nggak? Ada Mbak, semua ada. Oh iya. Ini semua itu udah diminati. Padahal kalau koyong ini aku koyongnya yo iso Mas. Bisa. Ya, ayo makanya ayo ngelukis kayak gini ya. Serius, ayo. Ajarin aku. Ya itulah.
Makanya udah bilang ini kan Bung Karno ya? Iya, ini zaman. Bung Ini Karno. ada orang pesen ternyata ya Nggak diambil. orang anu lah, orang TNI kok nggak jadi, ya udah nggak apa-apa. Buat koleksi ya. Tadi saya melukis itu ya, kuncinya bahwa melukis yang benar-benar melukis yang tidak nalar tadi loh, setidak nalar mungkin. Jadi setidak nalar mungkin itu harus digarisbawahi. Iya, Karena dalam tanda kutip. ketidaknalaran itu sama dengan unik, Ya, unik, menimbulkan keunikan. menimbulkan hasil yang unik. Iya, akhirnya Oke. membuat orang itu jadi penasaran. Penasaran. Untuk menafsirkan. Jadi semua orang boleh menafsirkan masing-masing. Iya. Lukisan ini tafsirannya apa terserah. Iya, terserah. Iya, saya ingin memerdekakan Penggemar. penggemar, peminat, Peminat, ya. Penikmat lah. Penikmat ya kan? lukisan. Itu saya ingin memerdekakan mereka. Ini mau dibilang apa terserah ya kan. Yang terang, aku menghindari realita. Oke. Kalau realita kan ini daunnya hijau, di sini coklat, Iya. warnanya real. Di sini ada pemandangan apanya. Apa? Nah, Oke. nah ini judulnya mimpi. Oke. Iya kan, mimpi kan. Kalau Kan nggak- mimpi itu boleh apa aja. Oh, boleh apa aja. Oh, ini emas putih apa ya? Iya, bisa? boleh. Di samping itu kan dia mau tidur di mana aja bisa kan. Nah, udah pinter nih mulai. Iya, Mbak kan Norma. berilmu dari Mas Probo. Wah, ini. Nah, ini saya punya seri payung ini udah berapa Banyak. puluh, banyak, tapi dengan angle yang beda. Oh. Itu macam-macam ya. Namanya ini payungnya nggak kelihatan, Iya. hanya gagangnya Kursinya aja. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Terus dia ini judulnya Pink Umbrella. Pink umbrella. Ini juga sudah, peminatnya sudah ada. Oh, udah ada, Cuman, Mas. tinggal harga. Waduh, mantap. Ah, ini aku baru lihat ini. Nah, ini Ini ada balon. balon. Ini balon. Ini baru, Mbak, Merah, termasuk lukisan balon baru. merah. Ini baru ya? Enggak baru banget ya, tahun berapa ya? Oke. Iya, tapi gini loh Mbak, ini ceritanya gini loh. Apa? Dia ini ya lagi konsentrasi ke HP. Oh. Gara-gara terlalu konsentrasi ke HP, akhirnya lepas satu-satu, dia nggak konsentrasi oke, lagi oke. ke objek utamanya, ke tugas utamanya. Iya, gitu. iya. Oh. Ya, korban HP, korban teknologi. Saya gitu loh. mulai paham Iya. ide-idenya Mas. Nah, ini Suprobo. kenapa saya bikin begini, seolah-olah ada angin. Meniup gitu. Jadi ada unsur dinamisnya gitu loh. Angin meniup dan balon mulai lepas. Nah, ini juga payung. Payung yang seri itu, Pak. Seri payung saya banyak ya. Nah, ini payung putih ya. Mantap. White umbrella. Iki apa Mas? Kok kosong koyo nih? Ini ono kebu. Ini ada kebunya di sini. Ada ya. karapan Iya. Nah, sapinya sini. ya jadi tadi yang saya bilang, Mbak, kan kadangkala ada orang melukis ya, melukis ini bajak sawah. Iya. Ya udah galengnya ono apa? Tapi gunungnya ada, pohon-pohon ada, semua kan ada Tapi gitu loh suasananya. Tapi jelas pohonnya ya, Ya, bayang-bayang ya, itu ya. Ya itu yang saya tawarkan tadi, Ini gagasan gelap. tadi loh, Mbak. Ya, Ya. komposisi, gagasan Oh, dan warna. wah. Jadi kayak gini nih, ya apa ya? Ya tadi yang tidak real banget gitu loh ya kan. Kalau real kan menangkap suasana, ada gunung, ada sawah, Iya, terus iya. ada kadang-kala ada gerobak lewat ya kan, semua ditangkap. Jadi artinya semua aspek kegiatan, lihat sono Mas, yuk kita lihat Oh, semua. iya. Semua aspek kegiatan bisa dibikin lukisan dari sudut pandang yang unik. Betul. Bisa ya, Mas, ya? Bisa. Pokoknya unik aja, Tinggal melukis itu yang unik. Tinggal itu tercetus nggak dalam pikiran kita. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Mantap. Mbak, udah mulai bisa nih. Jadi Aku mau yang penting belajar, unik. aku belajar. Yang penting unik. Mas, ya kan? makasih sudah ngobrol-ngobrol sama Oke. aku. Sudah menjelaskan lukisannya emas. Iya. Semoga makin mahal lukisannya. Ya, amin. Makin banyak peminatnya. Amin. Matur suwun ya Mas ya? Iya. Matur suwun Kapan, sakit, Mas. kapan ngelukis? Segera. Oke Pokoknya. guys, sampai ketemu lagi di konten berikutnya dan saya pengen belajar sama Mas Suprobo. Oke? Bye. Iya.